Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat dan tidak kekurangan apapun di dalam pemeliharaan perlindungan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pagi ini saya akan melanjutkan pengajaran kita, pengajaran minggu kemarin tentang akhir zaman 1 dan hari ini akhir zaman 2. Hari ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang tidak diramalkan oleh Alkitab tentang akhir zaman. Minggu kemarin tema kita adalah peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang yang diramalkan di dalam Alkitab dalam perspektif premilenialisme pratribulasi. Hari ini sesi yang kedua tentang akhir zaman ini, sekali lagi saya akan menyampaikan dengan tema hal-hal yang tidak diramalkan oleh Alkitab tentang akhir zaman. Walaupun Alkitab memberikan ramalan-ramalan tentang peristiwa-peristiwa di masa depan, seperti yang telah saya sampaikan minggu kemarin, namun Alkitab tidak memberitahukan hal tersebut secara rinci. Ramalan-ramalan tersebut menggambarkan agenda Tuhan mengenai berbagai peristiwa yang berhubungan dengan arah masa depan bagi manusia dan bumi ini. Kita tahu bahwa sejarah manusia bergerak linier ini mempunyai awal dan mempunyai akhir. Tetapi ada orang-orang yang setelah membaca ramalan Alkitab tentang akhir zaman justru melakukan kesalahan dengan melampaui apa yang ditulis dalam Alkitab. Mereka membuat pernyataan-pernyataan sensasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan metode pendekatan teologis dan hermeneutisnya. Nah, karena itu sebelum kita lebih jauh memeriksa peristiwa-peristiwa apa saja di masa depan, seperti yang diramalkan Alkitab, ya, secara detail kita akan bicarakan memang secara ringkas peristiwa-peristiwa akhir zaman yang diramalkan Alkitab telah saya sampaikan minggu kemarin, namun secara detail ini akan kita pelajari, akan saya sampaikan bagian demi bagian dalam beberapa minggu ke depan. Nah, sebelum lebih jauh memeriksa peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, seperti yang diramalkan di Alkitab, maka kita pada kesempatan ini perlu menegaskan hal-hal apa yang tidak dapat kita ketahui tentang akhir zaman. Karena memang tidak diramalkan secara spesifik atau detail di dalam Alkitab. Paling sedikit ada 5 hal yang tidak dapat diketahui tentang akhir zaman. Sekaligus sebagai pembatas bagi kita untuk tidak berspekulasi dan terjebak dalam kesesatan ajaran atau berbagai pengajaran tentang akhir zaman. Ada 5 yang akan saya bagikan hari ini, paling sedikit yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita ketahui tentang akhir zaman. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu tanggal kedatangan Kristus kembali. Ini yang pertama, tanggal kedatangan Kristus kembali. Alkitab menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu kedatangan Tuhan. Memprediksi dengan cara menetapkan tanggal, bulan, atau tahun kedatangan Tuhan hanyalah sebuah atau suatu spekulasi yang sangat tidak alkitabiah. Menentukan waktu kembalinya Kristus merupakan hak prerogatif Allah sendiri. Matius 24 ayat 36 dengan jelas Yesus mengatakan hal itu. Jadi ini bukan urusan kita, tapi ini adalah hak prerogatif Allah. Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap para nabi palsu yang menggunakan Alkitab atau ayat-ayat Alkitab tertentu untuk mendukung ramalan mereka tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun tertentu tentang kedatangan Tuhan. Kita harus berhati-hati dan menolak dengan tegas ramalan-ramalan yang terkait dengan tanggal dari kedatangan Tuhan. Mengapa? Karena sejarah telah menyaksikan ramalan-ramalan yang keliru dari nabi palsu yang meramalkan tentang kedatangan Kristus. Yoakim dari Peori misalnya meramalkan kedatangan Kristus pada tahun 1260 Masehi.
Namun buktinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Ian Matthys dari Leiden yang meramalkan kiamat tahun 1534 bahwa dunia akan hancur kecuali Münster, Jerman. Namun sebaliknya justru Münster diserang, penduduknya mati dan kotanya dihancurkan. Lalu ada juga William Miller, perintis dari gerakan akhir zaman atau Millerisme, meramalkan kedatangan Kristus terjadi pada tanggal 21 Maret 1844. Namun terbukti ramalan ini juga gagal. Jehovah Witness atau saksi Jehovah telah meramalkan dan menetapkan beberapa kali waktu kedatangan Kristus kembali, yaitu tahun 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1975, 1984. Namun sekali lagi, semuanya gagal. Buktinya bumi masih ada dan belum kiamat. Pada tahun 1992, sekelompok orang dari Korea yang disebut dengan Mission for the Coming Days meramalkan bahwa pengangkatan gereja rapture terjadi pada tanggal 28 Oktober 1992. Namun itu tidak terjadi dan banyak orang yang dipermalukan oleh nabi-nabi Paulus tersebut. Ronald Whelan melalui 2008 God Final Witness meramalkan kedatangan Kristus terjadi pada tahun 2008. Namun ini juga tidak terjadi. Nah, yang paling aktif hingga saat ini meramalkan kedatangan Kristus adalah Harold Camping, seorang Amerika. Ia selalu meramalkan kedatangan Kristus dan tanggalnya selalu berubah-ubah karena hasilnya selalu salah. Karena itu tadi di depan saya katakan siapapun yang meramalkan tanggal dari kedatangan Kristus pasti salah. Tidak ada yang seorang pun yang tahu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu yang pertama. Yang tidak kita ketahui dari peristiwa-peristiwa di akhir zaman nanti, salah satunya ialah waktu atau hari, tanggal dari kedatangan Tuhan. Yang kedua, yang tidak dapat kita ketahui dari peristiwa-peristiwa di akhir zaman nanti adalah identitas antikristus. Antikristus adalah sebutan yang paling dikenal bagi seorang individu di akhir zaman yang akan berupaya menguasai dunia dan menentang Kristus dalam masa kesengsaraan tribulasi. Ini dapat dilihat dari perspektif premilenialisme pra-tribulasi. Jadi suatu saat akan ada satu penguasa menguasai dunia secara global, yaitu antikris. Nah, nama-nama yang diberikan kepada antikris ini adalah murtad. Dia juga disebut manusia durhaka. Dia juga disebut si pendurhaka. Ayatnya jelas disebut oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Nah, di dalam Wahyu 13 kita menemukan lambang yang terkenal yang menggambarkan sifat dan kepribadian dari antikris ini, yaitu binatang buas dan bilangan 666. Jadi binatang buas dan bilangan 666 ini menggambarkan sifat, menggambarkan karakteristik dan kepribadian dari seorang penguasa tunggal nantinya akan memerintah secara global, yaitu antikris. Banyak spekulasi telah muncul di sepanjang sejarah terkait angka 666 ini. Namun perlu ditegaskan bahwa walaupun sifat atau karakteristik kepribadian antikris dideskripsikan dalam Alkitab, namun Alkitab tidak menyingkapkan identitas antikris tersebut. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu siapa antikristus itu saat ini. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat tahu siapa antikris itu sampai ia benar-benar menyatakan dirinya kelak suatu saat di masa depan. Dapat kita baca ayat rujukan di dalam Daniel 8 ayat 17, Matius 24 ayat 15,
1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22 dan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga yang membicarakan tentang kedatangan antikristus, seorang antikris. Jadi sekali lagi, walaupun Alkitab memberikan deskripsi tentang karakteristik, sifat dari kepribadian antikris, tapi identitas antikris, siapa antikris, Alkitab tidak menyebutkannya. Karena itu kita tidak perlu berspekulasi menyebut identitas atau orang-orang tertentu sebagai antikris. Yang dua. Sekarang yang ketiga. Hal-hal yang tidak diramalkan atau tidak disebutkan oleh Alkitab tentang peristiwa akhir zaman adalah Amerika Serikat. Yang ketiga, Amerika Serikat telah muncul sebagai negara dan kekuatan penting dalam perpolitikan, kekuatan militer, dan ekonomi atau perdagangan dunia secara global. Saat ini, Amerika Serikat masih merupakan satu-satunya negara yang memiliki kekuatan super yang menjadi sekutu Israel. Nah, berdasarkan fakta ini, maka tidak heran ada beberapa penafsir Alkitab dan ada beberapa orang Kristen yang berpikir bahwa Allah telah menyebut Amerika Serikat secara khusus dalam Alkitab yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman karena kedekatan Amerika Serikat sebagai sekutu Israel dan sebagai satu-satunya saat ini negara superpower dengan kekuatan militer yang besar. Sebagai contoh misalnya, orang-orang semacam ini menyebut bahwa Wahyu pasal 17 dan pasal 18 itu berbicara secara tidak langsung tentang Amerika Serikat, yaitu Babel dalam perdagangan global. Namun sekali lagi ini hanyalah spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada satupun ayat pada pasal tersebut dan bahkan tidak di bagian manapun dalam Alkitab yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut. Karena itu tidaklah bijaksana berspekulasi tentang Amerika Serikat terkait dengan perannya di akhir zaman. Sekali lagi, tidak bijaksana berspekulasi tentang peran Amerika Serikat di akhir zaman. Karena Alkitab memang tidak membicarakan detail tentang Amerika Serikat ini. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Hal-hal yang tidak diramalkan Alkitab tentang akhir zaman ialah kapan kiamat atau akhir dari dunia ini. Suatu saat langit dan bumi ini memang akan dimusnahkan dan pasti itu terjadi. Pemusnahan atau kremasi langit dan bumi ini dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara dihancur leburkan hingga benar-benar lenyap tanpa bekas. Inilah yang disebut dengan hari kiamat atau akhir dari dunia ini. Jadi dunia ini memang suatu saat menurut Alkitab akan berakhir. Pemusnahan langit dan bumi ini terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Dalam perspektif eskatologis premilenialisme, ini tepat sebelum penghakiman terakhir di tahta putih besar di Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, peristiwa lenyapnya langit dan bumi ini disebutkan di beberapa bagian di dalam perjanjian baru. Misalnya di Wahyu pasal 20 ayat 11, Matius 24 ayat 35, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, 1 Yohanes 2 ayat 17. Tuhan suatu saat akan memusnahkan langit dan bumi ini dengan api, akan mengkremasi langit dan bumi ini dengan api. Jelas Wahyu 20 ayat 11. Juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Di mana ia akan membongkar semua atom dan kosmos ini sehingga langit dan bumi ini benar-benar musnah terbakar oleh api yang begitu dahsyat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Nah, jadi Alkitab memang meramalkan bahwa langit dan bumi di mana saya dan saudara kita tinggal saat ini akan dimusnahkan. Namun, perhatikan, Alkitab tidak menyebutkan secara pasti kapan waktu kiamat tersebut. Jadi, berspekulasi menyebut waktu
hari kiamat jelas tidak alkitabiah. Dengan demikian, meramalkan detil waktu kiamat adalah spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu. Hari kiamat memang akan ada. Suatu hari kelak. Tapi kapan, itu tidak disebutkan di dalam Alkitab. Detilnya tidak dapat kita ketahui. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang ingin saya sampaikan ialah hal-hal yang tidak kita katakan tentang akhir zaman, ya detil-detil khusus. Itu yang kelima, detil-detil khusus. Atau hal-hal yang bersifat khusus. Ada orang-orang yang mempelajari nubuat lalu melangkah jauh dengan menafsirkan melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi ramalan-ramalan Alkitab dipelajari sedemikian rupa lalu ditafsirkan melampaui apa yang tertulis atau terkandung dalam Alkitab. Alkitab tidak secara khusus berbicara tentang detil-detil peristiwa. Misalnya minyak dunia akan habis, Amerika Serikat akan dipimpin oleh seorang diktator atau antikris. Uang kertas akan dimusnahkan dan diganti dengan uang logam euro. Angka 666 adalah angka komputer misalnya. Atau barcode pada barang atau produk sebagai simbol angka 666. Atau bahkan baru-baru ini vaksin COVID-19 dianggap sebagai tanda chip antikris yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Alkitab tidak berbicara tentang detil-detil peristiwa seperti itu. Jelaslah bahwa detil-detil seperti itu tidak diungkapkan di dalam Alkitab. Jadi melihat kejadian-kejadian masa kini sebagai penggenapan ramalan akhir zaman adalah spekulasi yang sangat berbahaya dan tidak alkitabiah. Sebagai contoh, pada tahun 1666 di kota London terjadi wabah bubonik dari tikus yang mematikan lebih dari 100.000 penduduk. Pada tahun yang sama terjadi kebakaran hebat di kota London tersebut sehingga menyisakan puing-puing dan debu. Karena tahun itu adalah tahun 1666, maka banyak ramalan menghubungkannya dengan angka antikris 666. Ini adalah angka atau tanda atau simbol dari antikris dan kiamat sudah dekat kepada mereka. Namun sampai saat ini London masih ada. Sama seperti halnya COVID-19 ini dan ditemukannya vaksin dianggap sebagai antikris sudah ada. Ini keliru, ini salah. Karena Alkitab tidak berbicara tentang detil-detil yang seperti itu. Karena itu mengenai vaksin ini, saya sendiri sudah divaksin 2 kali. Vaksin COVID-19. Dan saya juga mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara bisa memberi diri saudara untuk divaksin. Kalau vaksin itu adalah angka simbol dari antikris, saya tahu Roh Kudus ada dalam saya dan Roh Kudus ada di dalam jutaan orang percaya di seluruh dunia. Tidak mungkin Roh Kudus tidak berbicara kepada mereka. Tidak mungkin Roh Kudus hanya berbicara kepada 1-2 orang lalu mengatakan vaksin COVID-19 adalah chip antikris. Tidak mungkin hanya kepada 1-2 orang. Roh Kudus hadir di dalam setiap orang percaya. Di dalam saya, di dalam saudara, di dalam jutaan orang percaya di seluruh dunia. Pasti kalau memang vaksin COVID-19 itulah chip antikris, pasti Tuhan, Roh Kudus akan berbicara. Jadi jangan mengada-ngada mengatasnamakan Roh Kudus, lalu menyampaikan nubuat yang dibuat-buat, menyatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah vaksin antikris atau chip yang ditanamkan antikris dalam tubuh manusia. Itu tidak memiliki dasar sama sekali di dalam dukungan Alkitab. Karena itu, memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan tersebut di atas, memang ada hal-hal yang diramalkan Alkitab, peristiwa-peristiwa akan terjadi, kedatangan Kristus di angkasa, kedatangan Kristus kembali. Seperti saya sudah bicarakan minggu kemarin, pengangkatan gereja, kebangkitan orang mati. Kita juga berbicara tentang kedatangan Kristus kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Berbicara tentang pemberitaan antikris dan hadirnya antikris. Ada memang dibicarakan oleh Alkitab, tapi ada detil-detil yang memang tidak boleh kita paksakan untuk sebuah spekulasi yang tidak memiliki dasar sama sekali. Karena itu terdapat 2 pandangan ekstrim yang harus kita hindari dalam mempelajari nubuatan atau ramalan Alkitab tentang masa depan atau akhir zaman.
Kedua ekstrim ini harus dihindari karena merupakan jebakan yang berbahaya bagi kita. Sementara ekstrim yang satu begitu fanatik hingga memunculkan ajaran-ajaran sesat tentang akhir zaman dan menunjukkan perilaku keagamaan yang sensasional seperti yang saya sebutkan tadi di depan, maka ekstrim yang lainnya menjadi liberal dengan menolak nasihat atau dengan menolak melihat tanda-tanda zaman yang dapat menuntun pada sikap apatis dan skeptis terhadap ramalan Alkitab tentang akhir zaman. Ekstrim pertama adalah pandangan yang berusaha menghubungkan setiap peristiwa. Jadi setiap peristiwa dihubungkan. Mulai dari peristiwa-peristiwa besar hingga peristiwa-peristiwa yang kecil yang terjadi di dunia ini dengan ramalan-ramalan Alkitab. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar, fenomena-fenomena tertentu, entah yang besar atau yang kecil, lalu dihubungkan dengan ramalan-ramalan Alkitab. Pandangan ini menghubungkan akhir zaman dengan berbagai fenomena dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, penyakit wabah, berbagai bencana, peperangan antar bangsa, dan berbagai fenomena alam lainnya. Jelas sekali lagi bahwa detail-detail seperti ini tidak diungkapkan di dalam Alkitab. Memang eskalasi dari kerusakan seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, ini semakin besar di akhir zaman. Tapi tidak lebih bijaksana menghubungkan semua fenomena tersebut sebagai akhir zaman. Tidak. Jadi melihat kejadian-kejadian masa kini sebagai penggenapan ramalan tentang akhir zaman adalah spekulasi yang sangat berbahaya dan tidak alkitabiah. Karena itu minggu kemarin ingat saya mengatakan orang Kristen tidak diperintahkan untuk menanti akhir zaman. Tapi kita diperintahkan untuk dengan setia menanti kedatangan Kristus. Maranatha, Tuhan datang segera. Kita diperintahkan untuk setia menanti kedatangan Kristus. Bukan menanti akhir zaman. Akhir zaman kapan itu dilakukan urusan Tuhan. Karena itu muncul gerakan-gerakan ramalan-ramalan palsu. Yang sebenarnya akarnya dari Yoakim dari Piora. Yang meramalkan kedatangan Kristus pada tahun 1260. Hingga dunia akan kiamat. Namun buktinya tidak terjadi apa-apa. Ramalan-ramalan palsu dari para penyesat terus terjadi berulang-ulang sampai hari ini. Jangan percaya. Kita percaya akan ada akhir zaman. Tapi terhadap ramalan-ramalan tertentu yang tidak disebut di Alkitab, jangan percaya akan hal itu. Sementara itu ekstrim lainnya sengaja mengabaikan ramalan-ramalan Alkitab dan menganggap tanda-tanda zaman tidak relevan. Muncul ekstrim ini, kemunculan ekstrim ini berakal dari the German Show of High Criticism, sekolah kritik tinggi Jerman, yang menyerbu atau melanda negara Amerika Serikat pada tahun 1990. Nah, menurut pendekatan ilmu pengetahuan dari sekolah para skeptis ini, Alkitab bukanlah firman Allah yang absah. Alkitab penuh dengan mitos, legenda, dan dongeng, kata mereka. Gerakan ini akhirnya banyak merasuki seminari dan sekolah-sekolah teologi, sehingga menjadi liberal dan menolak Alkitab sebagai firman Allah yang sempurna. Termasuk di dalamnya diantaranya Jesus Seminar yang dibentuk pada tahun 1985 oleh Robert Pang, ahli perjanjian baru dari University of Montana. Jadi ekstrim yang ini mengabaikan ramalan-ramalan Alkitab dan menganggap sudah tidak relevan. Sementara ekstrim yang satunya tadi berusaha untuk menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan hal-hal yang sebenarnya peristiwa fenomena atau hal-hal yang terjadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhir zaman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menghindari kedua ekstrem itu. Akhirnya, saya mengingatkan tidak dapat disangkal akan ada orang-orang yang setelah membaca nubuatan atau ramalan Alkitab tentang akhir zaman justru melakukan kesalahan dengan melampaui apa yang ditulis dalam Alkitab. Dengan membuat pernyataan-pernyataan sensasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan metode pendekatan teologis maupun hermeneutisnya. Alkitab dengan jelas membicarakan tentang akhir zaman. Bahkan Alkitab memberikan ajaran yang sistematis mengenai akhir zaman itu. Nanti minggu selanjutnya kita akan melihat secara sistematis pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologis dari perspektif premilenialisme pra-tribulasi.
Alkitab juga menganjurkan kita untuk memperhatikan dan menyelidiki tanda-tanda akhir zaman agar tetap waspada. Alkitab juga memberi petunjuk bagaimana orang Kristen harus bersikap, berperilaku, dan bertindak sehubungan dengan akhir zaman. Misalnya bisa dibaca di Matius 16 ayat 1-3, Matius 24 ayat 32 sampai ayat 33, dan Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Namun, tidaklah bijaksana apabila menghubungkan akhir zaman dengan setiap peristiwa dan berbagai fenomena yang terjadi seperti gempa bumi, penyakit, wabah, berbagai bencana, peperangan antar bangsa, dan berbagai fenomena alam lainnya. Jelaslah bahwa detail-detail seperti itu, seperti yang sudah jelaskan tadi di depan, tidak diungkapkan di dalam Alkitab. Sejauh Alkitab menyatakannya, kita bisa mempercayainya. Demikian yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Dan kita akan bertemu dengan pengajaran selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.